Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini kita buatkan beberapa contoh sederhana tentang faraid, khususnya tentang kajian kita yang terdahulu, ashabul furud, pemilik setengah, pemilik seperempat, dan pemilik seperdelapan. Dalam kajian terdahulu, sebelum kita buatkan contohnya, ada baiknya kita mengulang-ulang sedikit bahwa pemilik setengah ada 5, suami, anak perempuan, cucu perempuan, dan saudari kandung, saudari seayah, dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Pemilik seperempat ada istri dan ada suami dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Begitu juga dengan pemilik seperdelapan, itu hanya menjadi hak dari istri saja, seorang istri atau beberapa orang istri. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Sebelum kita menyelesaikan masalah faraid, kita mesti terlebih dahulu memastikan siapa saja ahli warisnya. Nah, dalam contoh-contoh ini kita mengasumsikan bahwa ahli warisnya adalah orang-orang yang kita tuliskan di papan tulis ini. Umpamanya seseorang meninggal dunia lalu ditinggalkannya seorang suami dan seorang ayah. Maka berapa bahagian yang didapat oleh suami? Suami berhak mendapatkan setengah. Pertanyaannya, kenapa suami berhak mendapat setengah? Kembalikan kepada syarat suami mendapatkan setengah, yaitu tidak ada farak waris dari istri yang meninggal, baik itu anak dari suami itu sendiri atau anak dari suami sebelumnya. Maka suami mendapatkan setengah dan ayah mendapatkan sisanya, atau dalam istilahnya kita sebut dengan asabah, kita lambangkan dengan ain. Ini sengaja saya buat contohnya dalam bahasa Arab untuk mengulang-ulang kosakata bahasa Arab kita. Jadi ayah mendapatkan asabah. Tentang asabah, ahli waris yang laki-laki yang kita sebutkan dalam kajian-kajian terdahulu, yang 15 orang itu semuanya adalah asabah bin nafsi, kecuali suami dan saudara seibu. Itu tidak termasuk asabah. Tapi mulai dari anak laki-laki, ayah, datuk, cucu laki-laki, saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki, saudara kandung, anak laki-laki, saudara seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, itu semuanya adalah asabah bin nafsi. Jadi ayah di sini asabah, artinya dia menghabiskan sisa harta setelah diberikan kepada suami. Catatannya sekali lagi, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahagian warisan harta diberikan terlebih dahulu kepada ashabul furud. Kalau masih bersisa, barulah kemudian harta itu menjadi hak milik asabah. Maka asal masalah kita dari 2. 2 dibagi 2, 1. 2 dikurang 1, 1. Artinya apa? Harta peninggalan tersebut dijadikan 2 bahagian. Sebahagiannya untuk suami, sebahagian lagi untuk ayah. Kalau ada pertanyaan dari mana datangnya 2 ini, itu pembahasan kita tentang asal masalah atau taksil dalam ilmu faraidnya. Insya Allah akan kita bahas pada kajian-kajian kita yang akan datang secara lebih mendetail. Jadi sekali lagi, suami dapat setengah karena tidak ada farak waris. Andai kata harta yang ditinggalkan itu senilai 50 juta, maka harta dibagi 2. Satu bahagiannya untuk suami, 25 juta untuk suami, dan satu bahagian lagi 25 juta untuk ayah. Jadi ini adalah jumlah bahagian dari harta tersebut. Contoh yang selanjutnya, bintun, anak perempuan, dengan
cucu laki-laki. Berapa bahagian yang berhak didapat oleh anak perempuan? Jawabannya setengah. Kenapa setengah? Karena tidak ada saudara laki-laki yang mentaksibnya dan dia hanya satu orang saja. Makanya dapat setengah. Cucu laki-laki ini asabah, seperti yang saya katakan tadi, seluruh ahli waris laki-laki yang 15 yang kita bahas dalam kajian yang telah berlalu itu semuanya asabah bin nafsi. Asabah bin nafsi. Maka asal masalah kita dari 2 sama 2 bagi 2, 1, 2, 1. Harta tetap dijadikan 2 bahagian. Contoh yang lain, umpamanya bintul ibni. Bintul ibni. Dengan akhun syakik. Ini syah kita singkat dari syakik. Cucu perempuan dengan saudara laki-laki. Maka jawabannya, cucu perempuan dapat setengah. Kenapa dapat setengah? Karena tidak ada farak waris yang lebih tinggi darinya. Saudara laki-laki kandung mendapatkan atau asabah sebagai asabah. Sama asal masalah kita dari 2 bagi 2, 1, 2 kurang 1, 1. Begitu juga dengan contoh-contoh saudari kandung dan saudari seayah. Kita buatkan contohnya di sini untuk menyempurnakan contoh kita, melengkapi contoh kita. Ukhtun syaqiqah. Maaf. Ukhtun syaqiqah. Sini saudari kandung, sekali lagi sya di sini adalah singkatan dari syaqiqah, kandung. Ini juga kandung. Saudari kandung dengan anak laki-laki saudara kandung. Atau contohnya saudara seayah. Maka apa jawabannya? Saudari kandung mendapatkan setengah. Anak laki-laki saudara saya asabah. Kenapa saudari kandung dapat setengah? Karena syarat dia mendapatkan setengah terpenuhi. Yang pertama, tidak ada farak waris. Tidak ada di sini farak waris. Yang kedua, tidak ada asal waris laki-laki. Tidak ada ayah, tidak ada datu. Yang ketiga, tidak ada saudara laki-laki yang mentaksibnya. Yang keempat, dia sendiri saja. Makanya dia berhak mendapatkan setengah. Nah, yang setengah lagi itu menjadi milik anak laki-laki dari saudara seayah. Maka asal masalah kita dari 2 bagi 2, 1, 2 kurang 1, 1. Contoh yang selanjutnya, pemilik setengah yang terakhir adalah ukhtun li'ab. Paman. Saudari seayah dan paman. Artinya seseorang meninggalkan dunia, ditinggalkannya seorang saudari seayah dan seorang paman. Maka jawabannya, saudari seayah mendapatkan setengah, paman asabah. Kenapa saudari saya dapat setengah? Tidak ada farak waris, tidak ada asal waris laki-laki, tidak ada saudara laki-laki yang mentaksibnya, dia sendiri saja, dan tidak ada saudara atau saudari kandung. Maka asal masalah kita
dari 2, 2 bagi 2, 1, 2 kurang 1, 1. Ini jika seseorang meninggalkan hartanya 100 juta, yang ditinggalkannya ahli warisnya 2 orang ini, maka 1 bahagian untuk saudari saya, yaitu 50 juta, dan 1 bahagian lagi untuk paman, yaitu 50 juta. Maka dengan demikian, contoh tentang pemilik setengah yang sederhana ini mudah-mudahan dapat kita pahami. Adapun pemilik seperempat itu 2 kelompok atau 2 orang, yaitu suami dan istri. Maka kita contohkan suami dengan ibnu, seorang suami dengan seorang anak laki-laki. Ini sekali lagi asumsinya bahwa inilah ahli waris yang ditinggalkan. Maka suami berhak mendapatkan seperempat. Anak laki-laki mendapatkan sisa harta karena dia adalah ashabah bin nafsi. Pertanyaannya, kenapa suami dapat seperempat? Karena ada farak waris. Ada farak waris. Ada anak laki-laki di sini sebagai farak waris. Maka asal masalah kita dari 4. 4 bagi 4, 1, 4 kurang 1, 3. Jadi, jika dalam kasus ini umpamanya, harta yang ditinggalkan itu 10 juta rupiah, maka 1 bahagian untuk suami, 3 bahagian untuk anak laki-laki. Berapa 1 bahagiannya? Andai kata 10 juta rupiah, maka 2.500.000. 3 bahagiannya 7.500.000. Contoh yang selanjutnya adalah istri, zaujah, dengan ayah. Pertanyaannya, istri dapat berapa? Istri dapat seperempat. Ayah adalah ashabah. Kenapa istri dapat seperempat? Karena tidak ada farak waris. Itu jawabannya, karena tidak ada farak waris. Maka asal masalah kita dari 4, 4 bagi 4, 1, 4 kurang 1, 3. Jadi ini adalah pembagi hartanya. Itu tentang seperempat. Tentang 1/8, Seperdelapan itu hanya menjadi milik istri saja atau beberapa orang istri. Contohnya kita buat zaujah dengan ibnu. Istri mendapatkan 1/8. Kenapa 1/8? Karena ada farak waris. Farak waris atau anak laki-laki mendapatkan atau ashabah. Maka asal masalah kita dari 8, 8 bagi 8, 1, sisanya 8 kurang 1, 7. Artinya istri dapat 1 bahagian, anak laki-laki menghabiskan sisa harta tersebut. Andai kata istri ini 2 orang atau 3 orang atau 4 orang, maka yang 1/8 ini mereka bagi sama banyak. Jadi tidak ada beda antara satu istri ini istri muda, ini istri tua, tak ada bedanya. Semuanya mendapatkan bahagian yang sama. Itu tentang contoh setengah, 1/4, dan 1/8. Mudah-mudahan contoh yang sederhana ini setidak-tidaknya dapat kita pahami terlebih dahulu sebelum kita melangkah kepada contoh-contoh yang lebih banyak ahli waris yang lebih lengkap dan memiliki analisa yang lebih lanjut. Mudah-mudahan berguna bagi kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.